Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Amel. Kali ini Bu Amel akan menerangkan lanjutan dari video sebelumnya di bab 5, materi IPAS kelas 4. Ini khas daerahku. Kali ini Ibu akan membahas tentang kekayaan sumber daya alam di setiap daerah. Nah, ini ada percakapan ya. Jadi, seperti ini. Pasar ini unik ya. Ternyata semua yang dijual di sini asli berasal dari daerah ini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kekayaan sumber daya alam di setiap daerah. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini juga bagian dari keanekaragaman hayati. Jadi, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati. Kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa hayat itu artinya hidup. Jadi kalau sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Lalu apa saja contohnya? Contohnya ini, kalau sumber daya alam hayati, karena berasal dari makhluk hidup, berarti pasti kalau nggak dari tumbuhan, dari hewan. Contohnya kalau dari tumbuhan, ini sayur mayur, kemudian ayam, sapi, terus juga ada beraneka ragam buah-buahan. Nah, kemudian kalau sumber daya alam non-hayati atau yang termasuk benda mati, contohnya sinar matahari, kemudian ada air, ada tanah, dan ada minyak bumi. Oke, berikut ini ada percakapan ya antara 3 orang teman. Kemarin ketika beli pisang di pasar, aku melihat banyak jenis pisang. Ada pisang tanduk, pisang ambon, pisang kepok, dan masih banyak lagi. Aku pernah dengar katanya kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda juga loh. Dan dengar-dengar hal ini dipengaruhi dari tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Aku juga kemarin ke pasar menemani ayahku membeli kopi. Aku kaget banyak sekali jenisnya. Ada kopi Aceh, Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, kopi Kintamani Bali, kopi Flores Bajawa, kopi Java Ijen Raung, kopi Rangsang Meranti Riau, dan banyak deh. Nah, berarti dari percakapan sebelumnya itu, ternyata ada banyak beragam jenis sumber daya alam. Kemudian ada beda-beda rasanya. Hal tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman SDA. Nah, berikut ini faktor-faktor penyebab keanekaragaman sumber daya alam. Yang pertama itu perbedaan ketinggian dataran, ketinggian tempat maksudnya ya, tempat yang ditanam, kemudian juga dipengaruhi oleh suhu, terus kualitas air, terus juga jenis tanahnya, kualitas udara, cahaya, dan kelembapannya. Nah, ini dia keberlimpahan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga selain tadi dibedakan menjadi dua, ada hayati dan non-hayati, ada juga soal perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu maksudnya sumber daya alam yang dapat diganti dan diperbarui sepanjang waktu. Jadi, sumber daya alam ini selalu ada. Contohnya itu sinar matahari, air, angin, tanah, tanaman. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu berkelanjutan, terus membutuhkan sedikit perawatan, dan menghasilkan sedikit limbah, jadi tidak terlalu banyak polusi. Kemudian kalau kekurangannya apa? Kekurangannya itu sulit untuk diproduksi atau diperbanyak dalam jumlah besar. Kemudian ketersediaannya juga seringkali bergantung pada cuaca. Nah, tadi yang itu dapat diperbarui ya. Jadi kayak sumber daya alamnya itu selalu tersedia gitu.
Nah, selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu, ini tidak dapat digantikan dan tidak dapat diperbarui secara cepat. Artinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tersedia kembali. Contohnya apa? Contohnya di sini ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, ada emas, ada nikel. Kelebihannya apa? Di sini persediaannya melimpah, terus juga dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Nah, berikut ini kekurangan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu tidak berkelanjutan atau dapat habis. Kemudian penggunaannya juga dapat menghasilkan limbah. Contohnya polusi udara ya, limbah polusi udara. Selanjutnya di sini ada 3 bentang alam yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bentang alam yang di dataran tinggi. Biasanya di sini hawanya dingin, kemudian ada di pesisir pantai. Jadi kalau pesisir pantai itu dekat dengan laut. Kemudian yang ketiga itu ada di dataran rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam apa saja yang berada di dataran tinggi. Sumber daya alam yang berada di dataran tinggi itu ada tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di sana. Beberapa tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi, contohnya ada teh, kemudian ini ada kopi, kemudian ini ada stroberi, kemudian ini ada apel, kemudian ada tembakau, ini untuk membuat rokok ya. Terus juga ada kentang, ada brokoli, ada selada, terus ada kol atau kubis, dan kemudian ada kakao. Kakao ini merupakan biji yang nantinya akan diolah menjadi coklat. Nah, terus hewan ternak yang bisa dipelihara di daerah dataran tinggi itu contohnya sapi perah, kemudian domba atau kambing, serta kuda. Nah, kalau sumber daya alam yang berada di dataran rendah, ini tumbuhan yang dapat tumbuh di sana yaitu contohnya beras, padi ya, kemudian ada jagung, kemudian ada kangkung, ada pisang, ada jeruk, ada mangga, ada sawo, ada umbi-umbian yaitu ubi dan singkong, kemudian ada pohon karet, ada tebu, yang ini tebu ini untuk menghasilkan gula, kemudian yang terakhir ada kelapa sawit. Nah, hewan ternak yang bisa dipelihara di dataran rendah yaitu ada ayam dan ada bebek. Kemudian sumber daya alam yang berada di pesisir pantai. Ini beberapa hewan yang dapat hidup di pesisir pantai adalah ikan. Ini ada ikan salmon, ikan kembung, kemudian ada lobster, kemudian ada udang, kemudian ada kepiting, ada kerang, ada cumi-cumi, dan ada juga gurita. Nah, setelah itu tumbuhan yang dapat hidup tumbuh dengan baik di daerah pesisir pantai yaitu terumbu karang, kemudian ada rumput laut, ada kelapa, dan ada pohon bakau. Oke, sekian dulu ya pembahasan pada subbab kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.